Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lulu Sarifah Esmat Emat, dosen tetap di Prodi S1 Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Anukaya. Video ini ditunjukkan untuk persyaratan Serdos tahun 2026 melalui PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah metode numerik. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa matematika semester 4 dengan kode mata kuliah C06021 berbobot 2 SKS, dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait prinsip-prinsip dasar dan teknik-teknik numerik untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Meliputi metode pencarian akar persamaan, regresi, interpolasi, pendekatan fungsi, diferensiasi, dan integrasi numerik. Selain implementasi algoritma, mahasiswa juga akan menganalisis aspek keakuratan, efisiensi, serta kestabilan metode numerik. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan pemodelan numerik yang aplikatif di berbagai bidang sains dan teknik. Kemampuan yang diharapkan dalam perkuliahan metode numerik ini adalah mahasiswa memahami konsep dasar, menganalisis kesalahan, menerapkan berbagai metode numerik, dan menilai ketepatan hasilnya untuk memecahkan masalah dalam bidang sains dan teknik. Untuk rincian materi pada mata kuliah ini meliputi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini ada 4. Untuk CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan determinasi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang matematika komputasi secara sistematis. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis teori fundamental metode numerik baik secara mandiri maupun kelompok dengan memadukan beberapa referensi. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis materi-materi yang telah dipelajari secara mandiri maupun kolaboratif guna mendukung pemecahan masalah matematis dan komputasional. Untuk CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi permasalahan yang berhubungan dengan metode-metode numerik yang banyak dijumpai pada masalah sains dan teknik dengan atau tanpa piranti lunak. 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, and assessment atau yang disingkat DIA. Untuk delivery, saya menyampaikan RPS, materi perkuliahan, tujuan pembelajaran, konsep dasar, panduan pelaksanaan tugas, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka maupun daring. Media pembelajaran yang saya gunakan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint, kuis interaktif melalui Quizizz, buku, dan juga jurnal penelitian. Untuk interaction, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, serta antar sesama mahasiswa. Diawali dengan sesi tanya-jawab dan diskusi untuk memperdalam pemahaman materi. Selanjutnya, mahasiswa berperan aktif melalui kegiatan berdiskusi, mengerjakan tugas, menganalisis kasus, mempresentasikan hasil pekerjaan, serta melakukan refleksi bersama. Adapun assessment atau sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 2, yaitu penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Untuk penilaian formatif, di sini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, meliputi penilaian keaktifan, sikap, dan keterampilan berbobot 15%, tugas terstruktur individu maupun kelompok berbobot 20%, dan kuis yang berbobot 15%. Untuk penilaian sumatif berupa ujian tengah semester atau UTS berbobot 20% dan juga UAS yang berbobot 30%. Untuk model pembelajaran, di sini saya menggunakan direct interaction, cooperative learning, and case-based learning dengan metode berupa penjelasan materi, tanya jawab, small group discussion, presentasi, dan analisis kasus. Berikut video pembelajaran dengan materi galak atau error, mari kita simak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Siap ya menghadapi atau kita akan belajar tentang metode numerik hari ini? Ya. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, demi kelancarnya kuliah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Ibu absen dulu ya. Dari semua mahasiswa semester 4 ini ada yang tidak masuk hari ini? Semua ya? Oke. Materi hari ini yaitu pembahasannya tentang galat atau error, gitu ya. Sebelum pembahasan lebih jauh mengenai materi galat atau error ini, masih ingat materi minggu lalu pembahasannya tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang pengenalan metode numerik dan perbedaan dengan metode analitik serta penerapan. Oke, bagus ya. Ya, jadi minggu lalu itu pembahasannya masih di pengenalan metode numerik, perbedaan metode numerik dengan metode analitik, dan juga contoh-contoh penerapannya. Oke, sebelum lanjut ke galat lagi, ada yang bisa menjelaskan apa itu metode numerik? Ya, silakan. Oke, bagus ya. Jadi metode numerik itu merupakan metode aproksimasi yang mana nilainya atau hasilnya merupakan nilai pendekatan terhadap nilai eksak atau nilai matematisnya. Ya. Oke, kita ke tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu mahasiswa mampu menelaah pengertian galat atau error dan jenis-jenis galat secara tepat. Ya. Oke, galat atau error, kata itu tidak asing bagi hidup kita sehari-hari ya. Ada yang kalau galat dalam error aja, error dalam hidup sehari-hari itu apa? Ya, jadi kesalahan, gangguan, pokoknya yang tidak sesuai lebu itu galat atau error gitu ya. Benar. Galat atau error itu yang mengarah kesalahan tersebut. Ya, di numerik juga ada, di metode numerik itu juga ada. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa penyelesaian secara numerik itu merupakan hasilnya nanti berupa hasil pendekatan terhadap nilai aslinya. Sehingga penyelesaian numerik ini akan memberikan kesalahan terhadap nilai eksak atau error. Ya. Jadi pengertian dari error ini adalah besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran atau nilai numeriknya dengan nilai sesungguhnya. Ya, jadi selisih antara metode numerik yang kalian gunakan dengan metode analitiknya. Ya, jadi kalau di numerik itu pasti ada yang namanya error. Kenapa harus ada error? Karena untuk mengukur akurasi dari metode tersebut. Semakin kecil error, maka akurasi dari metode tersebut semakin bagus. Ya. Jadi error itu usahakan semakin kecil, bukan semakin besar, gitu ya. Di sini ada 4 macam kesalahan dasar. Ada galat bawaan, galat pembulatan, ada galat pemotongan atau blunders. Maaf ya, ada nomor 3 itu galat pemotongan, dan yang keempat itu ada blunders atau gross error, atau juga ada yang menyebutkannya itu galat kasar. Ya. Kita ke galat bawaan. Galat bawaan itu terjadi karena kesalahan dari nilai data. Ya. Juga terjadi karena kesalahan yang sudah ada sejak awal perhitungan, berasal dari keterbatasan data, sifat bilangan, atau asumsi penyederhanaan model. Jadi memang data bisa dikatakan errornya itu sudah ada, gitu. Bisa dari datanya,
Contohnya di sini bilangan seperti akar 2 dan pi adalah bilangan irasional. Tahu ya perbedaan irasional dan rasional di kalkulus? Ya. Jadi akar 2 dan pi itu adalah bilangan desimal. Bilangan desimal, cuman desimalnya itu tidak berakhir dan tak berulang. Makanya dikatakan bilangan irasional. Kalau rasional berarti harus berulang. Ya. Contohnya pi itu adalah 3,141592 dan seterusnya. Banyak sebenarnya angka ini. Ya. Cuman karena keterbatasan komputer ataupun kalkulator, maka yang ditampilkannya itu cuma 3,1416. Selanjutnya di sini ada galat pembulatan. Galat pembulatan ini mungkin sering ya kalau kita di matematika kita membulatkan bilangan. Ya. Di sini juga sebenarnya ada errornya atau ada galatnya. Ya, terjadi karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Ya. Jadi, kesalahan ini terjadi apabila bilangan perkiraan digunakan untuk menggantikan bilangan eksak. Ya. Suatu bilangan dibulatkan pada posisi ke n dengan membuat semua angka di sebelah kanan dari posisi tersebut sama dengan 0. Contohnya ini, 86743 kita bulatkan menjadi 8674300. Ya. Ini nanti kalau kita proses perhitungan selanjutnya, ini mungkin beda angka terakhirnya. Gitu ya. Atau juga di sini, angka pada posisi ke n tersebut tidak berubah. Ya. Contohnya ini, dia dibulatkan 3,1415 itu dibulatkan menjadi 3,14. Padahal ini ada aturannya. Kalau di sini aturannya ada beberapa aturan pembulatan bilangan sampai n. Yang pertama, ya, jika bilangan yang dibuang kurang dari setengah satuan dari bilangan ke n, setengah satuan itu berapa? 5 ya. Jadi kurang dari 5, ya, maka angka ke n tetap tidak berubah. Jadi misalkan ya kita di sini hanya ambil 2 angka setelah koma. Ya, jadi 2963, ini kan setelah 3 itu kurang dari 5. Maka dia tetap 29,63. Oke. Tapi jika angkanya lebih dari setengah satuan dari bilangan ke n, maka di sini harus nambah 1 digit. Contohnya ini 81,9773, maka menjadi 81,98. Ya, itu aturan kedua. Untuk aturan ketiga, di sini ada 2 aturan lagi dibagi lagi. Ya, jika angka sebelum 5 tersebut adalah genap, ya, maka dia pembulatannya tetap. Jadi tidak dinaikkan. Cuman kalau ganjil seperti contoh ini 46,35, kalau kita mau membulatkan satu angka setelah koma, maka menjadi 46,4. Jadi kalian harus perhatikan 2 aturan ini, 3 aturan ini untuk kalau kita nanti ketemu membulatkan bilangan dan lain sebagainya. Jadi harus paham ini, jangan asal membulatkan. Ya. Oke. Lanjut ke galat pemotongan. Ya. Di sini galat pemotongan, ya, galat pemotongan itu biasanya karena ada rumus yang panjang gitu ya. Seperti di sini, pengertian galat pemotongan biasanya merujuk pada galat yang disebabkan oleh ekspresi matematika yang rumit dengan rumus yang lebih sederhana. Istilah ini berawal dari kebiasaan mengganti suatu fungsi rumit dengan deret Taylor terpotong hanya diambil berhingga suku. Atau juga di sini galat pemotongan terjadi karena memotong deret tak hingga, ya deretnya panjang memang, menjadi hanya sejumlah suku terhingga. Sehingga hasilnya menjadi pendekatan, bukan hasil sebenarnya. Ada contoh di sini, ada deret geometri tak hingga. Di sini F sama dengan 1/2 plus 1/4 plus 1/8 sekian sama dengan 1. Kenapa? Karena konvergen ke nilai 1. Jika hanya diambil 10 suku pertama, maka diperoleh ya hanya diambil 10 sukunya saja.
Kenapa? Kan di sini kan banyak. Kita maunya yang simple-simple saja, Bu. Oke, kita ambil 10 suku. Didapatkan hasil keseluruhannya adalah 1023 per 1024. Gitu ya. Ternyata hal tersebut menyebabkan terjadinya galat pemotongan, yaitu 1 dikurangin 1023 per 1024 sama dengan 1 per 1024. Paham ya? Oke. Jadi ini adalah galat pemotongan. Yang keempat di sini ada blunders ya. Adalah kesalahan terjadi karena kesalahan manusia atau juga bisa dikatakan kelalaian manusia. Ya. Atau mesin hitung yang digunakan. Kesalahan jenis ini bisa dikurangi dengan melakukan pekerjaan yang berulang-ulang atau kita ngecek lagi. Misalkan kita mau mengerjakan soal kalkulus, benar tidaknya, kalian cek lagi mulai dari awal. Kalian cek rumusnya benar tidak, substitusi rumusnya benar tidak. Gitu ya. Jadi memang harus ada pengecekan agar hasilnya memang benar-benar benar. Ya. Sehingga tidak terjadi yang namanya blunders ini. Ya, namanya blunders gitu. Oke. Ada sebelum lanjut ada pertanyaan mungkin? Ya, silahkan. Dari keempat ya, bagus sebenarnya pertanyaannya ya. Jadi dari keempat galat tadi, galat yang hasilnya jauh dari nilai asli itu yang blunders ini. Kenapa? Di sini dikatakan, sudah dikatakan ya, kalau harus diulang-ulang, dicek berulang-ulang. Karena di sini adalah kelalaian, biasanya memang yang paling sering terjadi adalah kelalaian manusia. Contohnya kita nulis ya, nilai sebenarnya itu 125, tapi kalian tulis 152. Itu kan jauh ya, jauh berbeda dari nilai aslinya. Bagus ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Tidak ada? Lanjut ke kesalahan absolut dan kesalahan relatif ya. Kita yang pertama dulu ya, ada galat absolut. Ini adalah suatu ya, galat absolut ini adalah selisih antara nilai sebenarnya atau nilai eksaknya dengan nilai hampirannya. Ya. Kalau kita hubungkan antara nilai eksak dan juga nilai perkiraan dan juga kesalahan, rumusnya yaitu X sama dengan X bar plus E. Sehingga kalau kita mau mencari nilai E-nya saja atau galat absolutnya, ada juga yang menyebutnya galat mutlak. Gitu ya. Jadi beda penyebutan. Di sini ya untuk mencari galat absolutnya yaitu X bin X bar atau selisih dari nilai asli X ini dikurangin nilai hampirannya. Paham ya? Ya, itu adalah kesalahan absolut. Perlu diketahui bersama ya, kesalahan absolut ya itu hanya menunjukkan selisih nilai asli dan nilai numerik. Ya, tidak menunjukkan seberapa besar dampak kesalahannya. Ya, ini kalau dia itu membandingkan dua benda atau dua masalah. Kalau hanya satu masalah, itu ya tidak apa-apa menggunakan galat ini. Ya. Kalau membandingkan dua benda, contohnya di sini, kesalahan 1 cm pada pengukuran pensil akan sangat terasa bila dibandingkan dengan kesalahan yang sama pada pengukuran panjang jembatan. Ya, jadi 1 cm pada pensil, anggaplah ini pensil 1 cm saja, dengan jembatan yang panjang itu beda. Ya. Oke. Makanya di sini ada yang namanya kesalahan relatif. Ya. Besarnya tingkat kesalahan ya dapat dinyatakan dalam bentuk kesalahan relatif, yaitu dengan membandingkan kesalahan yang terjadi dengan nilai eksaknya. Ya. Kesalahan relatif ini rumusnya yaitu epsilon E sama dengan kesalahan error eksak ya atau error absolutnya per X dikalikan 100%. Ya. Epsilon E itu adalah kesalahan relatif, E itu adalah kesalahan absolut, sedangkan X itu adalah nilai eksak. Ya. Contohnya di sini, pengukuran panjang jembatan dan pensil ya menghasilkan 9.999 cm dan 9 cm.
apabila panjang eksaknya panjang nilai matematisnya itu adalah 10.000 cm dan 10 cm, hitung kesalahan absolut dan relatifnya. Ya, kita ketahui bersama berarti untuk nilai numeriknya panjang jembatan itu 9.999 cm, sedangkan pensil hanya 9 cm. Untuk nilai eksaknya, untuk jembatan 10.000, untuk pensil 10 cm. Hitung kesalahan absolut dan relatifnya. Untuk kesalahan absolut berarti 10.000 dikurangin 9.999. Hasilnya adalah 1 cm. Sedangkan pensil itu 10 dikurangin 9. Hasilnya juga sama 1 cm. Kalau kita ketemu kedua masalah seperti ini atau kedua benda seperti ini, untuk membandingkan seberapa akibat dari kesalahan tersebut, maka kita menggunakan kesalahan relatif. Kenapa? Karena salahnya kalau menggunakan kesalahan absolut sama 1 cm. Jadi kayak kesannya itu tidak bisa pengukuran mana sih yang lebih akurasinya mana yang lebih bagus kalau membandingkan gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya kesalahan relatif ya. Ada soal seorang teknisi mengukur panjang rel kereta api, bisa lanjutkan dan bisa dikerjakan di papan tulis, dipersilahkan. Ayo maju, ada nilai dari Ibu. Ibu cek dulu, di sini diketahui hasil pengukuran rel 99,9 meter, paku 9 mm, untuk eksaknya ya 110, didapatkan untuk absolutnya di sini untuk rel itu 0,1 ya. 0,1 apa? 1? 0,1. Oke, 0,1. Sedangkan untuk paku 1 mm ya. Sehingga kalau kita lihat perbandingannya, paku jauh lebih besar ya dari kesalahan relatifnya. Bagus ya. Tepuk tangan dulu. Lebih paham materi hari ini, silahkan ambil handphone kalian. Ada kuis, silahkan scan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Ya, harus ya dikerjakan. Sudah? Dapat semua? Oke, yang dari pesantren. Bagaimana yang dari pesantren ini? Tak kirim lewat email. Ya, lewat email ya. Bisa dikerjakan melalui laptop kalian. Ya, silahkan Ibu kasih waktu 10 menit. Buat 4 kelompok, ya, mencari jurnal penelitian, kita analisis kasus di jurnal penelitian tersebut ya. Tulis judulnya, metode yang digunakan, dan juga analisis error apa yang digunakan di jurnal tersebut. Silahkan cek. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Ibu ya. Silahkan menghadap ke depan semua. Oke, sebelum mengumpulkan hasil analisisnya, silahkan presentasikan hasil analisis kalian dari jurnal tersebut ya. Lanjut ke kelompok 1. Silahkan. Baik, berdasarkan ini punya analisis keanggotaan Ya. Nah, metodenya itu ada 3, metode beda satu, metode modal dulu, dan juga metode beda besar. Analisisnya dilakukan pada 3 minggu persamaan yang pada sebelumnya, terus kemudian dan juga trigonometri. Digunakan adalah dua tabel. Nah, dari ketiga persamaan ini, metode yang paling paling itu metode pusat. Beda pusat gitu ya nantinya. Karena beda pusat, persamaan trigonometri dan trigonometri
Sementara untuk eksponensial, metode beda maju menunjukkan hasil paling baik dengan nilai 0,0022. Oke, jadi di situ ada 3 metode berarti ya. Tetap menggunakan galat apa? Galat? Ya, bagus ya. Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Oke, kelompok yang belum, kelompok 4 dulu. Di sini berdasarkan rujukan yang terakhir, berjudul suatu penerapan beda hingga untuk menyelesaikan kesamaan sistem tugas masa. Di sini metodenya menggunakan analitik dan metode beda hingga. Untuk analisisnya, penelitian ini membandingkan dua cara penyelesaian kesamaan tugas. Untuk parameter yang diperhatikan adalah panjang regangan maksimum tugas dan waktu atau iterasi saat tugas berhenti beroptimasi. Di sini yang ada dua perbandingan, ada panjang regangan maksimum juga titik berhenti beroptimasi. Untuk penyelesaian analitiknya yang panjang regangan maksimum itu menghasilkan 2,328 sedangkan penyelesaian analitiknya 0,5597. Untuk titik berhenti beroptimasi, penyelesaian analitiknya itu T sama dengan 120. Untuk penyelesaian itu I sama dengan 6. Jadi kesimpulannya sama-sama menggunakan galat metode beda hingga. Itu metodenya, galatnya apa? Kalau dari judulnya itu udah ketebak kalau itu menggunakan metode galat. Perbandingan selisih antara nilai analitik dan juga beda hingga itu adalah metode numeriknya. Berarti menggunakan galat absolut ya. Absolut ya, galat absolut ya, sama-sama dari ketiga jurnal yang telah ditemukan sama-sama menggunakan galat absolut. Bagus ya. Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Hasil dari analisis galat yang tadi silahkan dikumpulkan. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Kesimpulan dari pembahasan tadi adalah dalam metode numerik itu setiap perhitungan pasti mengandung galat yang berasal dari sifat data, proses pembulatan atau penyederhanaan umum. Nah, meskipun galat bawahan dalam bentuk pembulatan dan potongan itu tidak dapat dihilangkan, kita dapat menguranginya dengan lebih metode yang tepat, menggunakan ketiga digit yang cukup dan menghindari kesalahan penilaian. Kesalahan relatif dipublikasikan menjadi contoh utama untuk menilai seberapa baik dan akurat hasil penghitungan karena mempertimbangkan misalnya nilai yang itu. Oke, bagus ya. Jadi ya dicatat ya. Jadi kesimpulan pada materi ini bahwa di metode numerik itu karena hasilnya merupakan hasil pendekatan, pasti ada yang namanya galat. Untuk galat dasar di situ ada galat bawaan, galat apalagi pepotongan, galat pembulatan dan juga blunders ya. Dan juga untuk mengukur kalau yang tadi seberapa akibat kesalahan tersebut ya, seberapa besar akibatnya, kita bisa menggunakan kesalahan relatif. Walaupun di jurnal-jurnal yang sering digunakan juga kesalahan absolut ya. Bagus ya. Oke, sebelum Ibu tutup, mari kita doa bersama-sama. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.